Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang saya banggakan, kali ini saya akan mempresentasikan tema yaitu tentang teaching skills. Ini Anda harus menguasai ketika mengajar. Ada beberapa keterampilan mengajar. Jadi saya mulai yang pertama yaitu keterampilan bertanya. Jadi ada pertanyaan permintaan, ada pertanyaan retoris, pertanyaan mengarahkan, dan pertanyaan menggali. Ya, komponen-komponen yang dimaksud, ya, jadi pertanyaan itu jelas dan singkat. Jelas dan singkat, jadi tidak ambigu. Kemudian memberi acuan, ada pemusatan perhatian, kemudian pemindahan giliran. Jangan sampai seorang siswa itu kemudian menghitung, kemudian dia, wah ini saya berarti nomor 8. Ya. Kemudian prinsip penyebaran, pemberian waktu berpikir, dan pemberian tuntunan. Ada beberapa kebiasaan yang tidak baik ketika kita bertanya kepada siswa, misalnya menjawab pertanyaan sendiri sebelum memberi kesempatan kepada siswa, mengulang jawaban siswa, mengulang pertanyaan sendiri, mengajukan pertanyaan dengan jawaban serentak. Jadi sudah bisa semua? Sudah Pak, Anda jangan langsung percaya. Nah, nanti kalau ditanya satu persatu ternyata banyak juga yang belum bisa. Kemudian menentukan siswa yang harus menjawab sebelum bertanya. Misalnya Anda menentukan kamu Ahmad, nanti yang lain akan pasif. Beda kalau diberikan pertanyaan tapi jangan ditentukan siapa yang harus menjawab. Kemudian mengajukan pertanyaan ganda, misalnya apa makna ulul azmi dan siapa rasul-rasul yang termasuk ulul azmi. Sebaiknya dua pertanyaan ini dipecah. Jadi menanyakan pertama siapa, dan yang kedua apa ulul azmi itu. Kemudian yang kedua, keterampilan memberi penguatan, reinforcement. Jadi ini intinya memberi penghargaan. Itu kembali, investment itu memberi kekuatan, ya. Jadi memuji, contohnya memberi penghargaan. Yang pertama bersifat verbal, yaitu dengan kata-kata atau non verbal, ya. Jadi penguatan verbal diungkapkan dengan menggunakan kata-kata pujian, penghargaan, persetujuan, yes, oke, cerdas, bagus, sip, ya. Tentu ini menyesuaikan dengan materi yang disampaikan. Kalau Anda mengajar bahasa Arab, ya menggunakan kata-kata pujian dalam bahasa Arab. Sohih, sajid, na'am, aywah, opkori, dan seterusnya. Yang kedua ada penguatan nonverbal, seperti mimik, gerak badan, penguatan dengan mendekati, ya, dengan jempol, ya, dengan simbol-simbol tertentu, bahkan mungkin dengan membeli barang tertentu, ya. Nah, kemudian keterampilan memberikan penguatan yang efektif itu bagaimana? Yaitu harus mempertimbangkan kehangatan, mempertimbangkan efektivitas, kebermaknaan, dan menghindari penggunaan respon yang negatif.
Kemudian keterampilan memberi variasi. Jadi variasi itu saya kira prinsip yang bisa diterapkan dimanapun. Ya, jadi pada prinsipnya variasi itu adalah sesuatu yang menyenangkan, tidak monoton. Dalam mengajar, keterampilan membuat variasi meliputi variasi penggunaan suara, pemusatan perhatian siswa, kemudian kesenyapan atau kebisuan guru, kontak pandang, gerak badan, dan seterusnya. Misalnya variasi dalam ekspresi wajah guru, pergantian posisi guru dalam kelas dan gerak guru, variasi dalam penggunaan media dan alat pengajaran. Baik, selanjutnya keterampilan menjelaskan. Ya, merencanakan, mencakup penganalisaan masalah secara keseluruhan, penentuan jenis hubungan yang ada di antara unsur-unsur yang dikaitkan dengan penggunaan hukum, rumus, atau generalisasi yang sesuai dengan hubungan yang telah ditentukan. Ya, penyajian suatu penjelasan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Jadi misalnya menggunakan contoh dan ilustrasi, pemberian tekanan, menggunakan bahasa yang baik dan jelas. Jadi misalnya gini ya, jadi misalnya kita akan menjelaskan suatu konsep yang abstrak. Nah, kaitan antara nafsu dengan ilmu misalnya. Jadi nafsu itu seperti gas, ya. Ilmu itu seperti rem. Nah, orang yang hidup tanpa nafsu itu seperti motor yang tanpa gas, jadi tidak jalan. Nah, tapi nafsu kalau diperturutkan tanpa ada rem, maka membuat seseorang akan mungkin menabrak sesuatu atau jatuh ke jurang, maka harus direm, ya, dengan ilmu, ya, atau dengan akal, ya. Baik, berikutnya keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Jadi komponen keterampilan ini meliputi menarik perhatian, menimbulkan motivasi, membuat kaitan hubungan di antara materi-materi yang akan dipelajari. Jadi ada iklan, kesan pertama begitu menggoda, berikutnya terserah Anda. Kemudian ketika menutup pelajaran, hendaknya dia meninjau kembali penguasaan inti pelajaran dengan merangkum inti pelajaran, membuat ringkasan, mengevaluasi. Nah, berikutnya keterampilan membimbing diskusi kelompok. Ini merupakan strategi yang memungkinkan siswa menguasai suatu konsep atau memecahkan suatu masalah melalui satu proses yang memberi kesempatan untuk berpikir, berinteraksi sosial, serta berlatih bersikap positif. Jadi diskusi kelompok itu memang salah satu metode yang dikembangkan dalam kurikulum 2013, karena ini termasuk salah satu metode pada ruang lingkup student center. Hanya saja guru harus memastikan bahwa metode diskusi kelompok ini betul-betul berhasil untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, yang terakhir adalah kemampuan atau keterampilan mengelola kelas. Ya, ini komponennya yaitu berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal. Jadi bagaimana seorang guru mampu mengelola kelas. Jadi kelas yang hidup, yang dinamik, yang semangat, ya. Jadi bagaimana mendesain tempat duduk,
Ya, itu termasuk pada keterampilan mengelola kelas. Baik, saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.